kabar Nevizen? News kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis 25 Juni 2020 bersama saya, Niken Cross. Sejumlah informasi telah kami siapkan dan kami awali berita dari Lanal Morotai. Pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sendi ekonomi, terutama industri pariwisata. Untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan, Pemda Kabupaten Pulau Morotai beserta Forkopimda perlu menormalisasi sektor ini agar dapat menopang ekonomi Kabupaten Pulau Morotai. Berikut liputannya. Dalam rangka membangun industri pariwisata, Pemda beserta Forkopimda Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Bupati Pulau Morotai, Kapolres Pulau Morotai, Komandan Lanal Morotai, Kepala Kejaksaan Negeri Morotai, dan Pabung Kodim Persiapan Morotai, serta Ketua Tim Penggerak PKK Morotai, menerapkan protokol kesehatan yang menjadi standar Badan Kesatuan Dunia atau WHO. Sebagai upaya pencegahan masing-masing tempat wisata dilengkapi dengan sarana cuci tangan atau cairan disinfektan yang mudah dijangkau. Untuk deteksi awal, petugas juga akan melakukan pengukuran suhu badan. Setiap wisatawan akan dipantau namun bukan untuk diawasi tapi untuk memastikan wisatawan menjalankan protokol berwisata yang aman. Tujuan menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata adalah untuk membangun kembali kepercayaan di antara wisatawan sehingga mereka bisa melakukan perjalanan dan menikmati pengalaman di tempat wisata di Morotai dengan merasa aman dari resiko penularan COVID-19. Oh, terima kasih Komandan, terima kasih. Ya, makanya ini terdapat ya. Efek Nevizen melalui operasi Siaga Samudra 20 di bawah kendali Gugus Tempur Laut Koarmada 1 yang bermarkas di KRI Yosudarso 353 memberikan kesempatan awak media untuk menyaksikan langsung pelaksanaan patroli laut di Laut Natuna Utara. Berikut liputan selengkapnya. Koarmada 1 TNI Angkatan Laut melalui operasi Siaga Samudra 20 di bawah kendali Gugus Tempur Laut yang bermarkas di KRI Yosudarso 353 memberikan kesempatan awak media untuk menyaksikan langsung pelaksanaan patroli laut di Laut Natuna Utara. Dalam pelaksanaan patroli untuk menjaga dan mengasah profesionalisme Gugus Tempur Laut melaksanakan latihan dengan melibatkan KRI Yos 353 dan KRI Bontang 907. Materi latihan yang dilaksanakan antara lain flashing exercise, anti-air rapid open fire exercise, flag hoist and replenishment at sea. Pada kesempatan latihan, jurnalis dapat menyaksikan betapa deru senjata saat latihan mampu memberikan efek gentar kepada kapal ikan asing yang berada di Laut Natuna Utara. Keseriusan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya mengamankan wilayah perairan Laut Natuna Utara tidak hanya dengan menghadirkan KRI dengan ukuran besar serta dalam jumlah yang banyak, tetapi juga SDM pengawak yang terbaik. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta sebagai komando pelaksanaan dari operasi di perairan Laut Natuna Utara merupakan peraih Adi Makayasa AL tahun 1993 dengan sederet pengalaman dan prestasi yang membanggakan. Beliau tak bosan mendengungkan moto "Kami di sini, mari datang, ayo kita laut" kepada penggiat usaha maritim agar bersama menjaga kedaulatan dengan memajukan usaha maritim. Atau penguasaan secara efektif. Menurut teori tersebut, maka seyogyanya kita juga hadir. Kami siap untuk melaksanakan upaya menjaga nelayan-nelayan kita di dalam mereka melaksanakan pencarian ikan di wilayah kita. Jadi tadi Perwira Jaga melaporkan bahwa ada 2 kapal yang begitu diidentifikasi dia adalah kapal Vietnam, kapal ikan Vietnam, yang saya perintahkan untuk didekati dan laksanakan pengusiran. Pada saat yang sama, kapal pemerintah atau kapal Coast Guard Vietnam juga
mendeteksi dan melihat kita dan mendekat. Kemudian tadi kita umumkan agar kapal-kapal itu lewat radio untuk keluar dari wilayah jurisdiksi Indonesia. Nah, pada saat yang bersamaan sekarang KRI Bontang sudah berada ke arah barat untuk memastikan bahwa kapal-kapal lain tidak memasuki jurisdiksi Indonesia. Nah, ini yang ditekankan agar pertama kita tetap menjaga agar jangan sampai terjadi konflik yang besar atau terjadi clash di lapangan, tapi juga kita harus tegas bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan ilegal di wilayah kita. Mendukung penerapan New Normal, TNI Angkatan Laut menggelar Baksos Surya Baskara Jaya tahun 2020. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mendukung penerapan New Normal di tengah pandemi COVID-19, TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Potensi Maritim atau Kadispotmar Mabesal, Brigjen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto, menggelar kegiatan bakti sosial Surya Baskara Jaya tahun 2020 yang dilaksanakan di Pengurus Pusat Yayasan Hang Tuah, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemutusan penyebaran COVID-19 dan aksi pemerintah melawan COVID, yakni dengan kenormalan baru atau New Normal. Acara tersebut tetap mengikuti himbauan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan, yakni rapid test, social distancing, physical distancing, dan menggunakan masker. Bakti sosial SBJ ini terlaksana dengan baik di bawah pimpinan Komandan Satuan Tugas SBJ 2020, Kolonel Laut Pelaut Suwito. Bentuk dari bakti sosial tersebut berupa penyerahan bantuan paket cuci tangan kepada Yayasan Hang Tuah, penyerahan paket sembako sebanyak 1.333 kepada perwakilan pegawai honor lepas atau PHL, pelayanan siswa Satuan Wilayah Jakarta, perwakilan warga Kalibaru dan Marunda Cilincing, Jakarta Utara, serta penyerahan paket imunitas dari TNI Angkatan Laut dan paket olahan ikan dalam rangka Gemar Makan Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kadispotmar dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 secara global, mempengaruhi semua sektor kehidupan di Indonesia. Berbagai instansi terus berupaya turut serta untuk mengatasi dan mengurangi penyebarannya. Oleh karena itu dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, maka TNI Angkatan Laut juga mengambil peran melalui kegiatan Surya Baskara Jaya untuk membantu dan meringankan masyarakat di situasi pandemi ini. Di kesempatan yang sama, TNI Angkatan Laut bersama dengan Kementerian Kelautan Perikanan mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan daya tahan tubuh karena ikan mengandung protein dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Saya selaku dan Satgas SPJ TNI AL tahun 2020 tujuannya dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melawan pandemi COVID dan pelaksanaan New Normal yang bisa kita lakukan karena kondisi masih COVID, maka dilakukan di internal di sini. Kemudian kita mencoba untuk melihat dan membantu kesulitan atau hal-hal yang akan dilakukan nanti adik-adik sekolah di bawah naungan Yayasan Hang Tuah. Dan juga tadi seperti kita tahu, kita memberikan sembako kepada PHL di seluruh satker wilayah Jakarta, dan ada di sisi lain di luar di kampung Marunda, di sana juga pemberian bahan kontak. Tentunya harapannya kita dapat membantu semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi yang telah kita bantu. Kami dari Yayasan Hang Tuah anggapannya sungguh sangat bermanfaat sekali kegiatan ini. Terutama Yayasan Hang Tuah ini adalah satu yayasan yang dulunya adalah di bawah Angkatan Laut. Para pejabat-pejabat Yayasan Hang Tuah adalah pensiunan Angkatan Laut. Jadi kalau misalnya dari Surya Baskara Jaya memberikan bantuan bahan kontak kepada Yayasan Tuah, itu sudah tepat sekali. Karena pada saat ini kami sangat membutuhkan
bahan-bahan kontak seperti masker, wastafel untuk cuci tangan, kemudian disinfektan. Nah, hal itu adalah sesuai dengan protokol kesehatan harus kita laksanakan untuk anak-anak didik maupun para guru karyawan sekolah. Jadi apa yang dilakukan pada hari ini semoga barokah dan diridhoi Allah SWT dan selalu mengalir pahala kepada bapak-bapak dari Kementerian. Ya baik netizen, demikian Nevi News edisi Kamis 25 Juni 2020. Terus saksikan JJM TV The Trust Naval Media. Saya Niken Cross beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.